Selamat pagi, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Mari kita menyiapkan hati kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami di dalam surga, segala puji syukur terima kasih Tuhan pada pagi yang indah ini dan berkesempatan kami bersama-sama untuk mengandungkan firman Tuhan. Terima kasih penyertaan Tuhan, pemberian Tuhan, dan untuk yang sehat hari ini Tuhan, biar kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Lindungi hari ini Tuhan anak-anak-Mu menerima firman Tuhan, biar firman ini menguatkan kami Tuhan untuk hidup semakin dekat kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami segala doa ini, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Hari ini kita mengucap syukur karena Tuhan beri kekuatan, pemeliharaan, kesehatan sehingga kita bersama-sama boleh mengandungkan firman Tuhan, ya. Hari ini masa-masa yang sulit di dalam dunia ini, masa pandemi, kesulitan segala macam, tapi saudara kita punya Tuhan yang berkuasa, yang mengasihi semua anak-anaknya dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mari kita baca dalam satu ayat di dalam Roma 8 ayat 28, ya. Dan berkata bagaimana? Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu, saudara sekalian dikasih Tuhan, saudara-saudara yang dipanggil Tuhan, dipilih Tuhan jadi anaknya, Tuhan punya rencana yang indah pada setiap individu. Saudara, biarpun keadaan tergoncang bagaimanapun, Tuhan punya rencana indah. Tuhan turut bekerja bagi yang mengasihi Dia. Bapak Ibu, mari kita mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan sepenuh hatinya. Tuhan tidak akan meninggalkan kita, Bapak Ibu. Biar keadaan bagaimanapun, saudara, kita ingat kejadian sejak dahulu. Sering ada kesulitan-kesulitan, ya. Selalu ada di dunia ini kesulitan-kesulitan. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mengingat kembali kisah daripada Ishak, kejadian 26. Ishak kejadian 26, Bapak Ibu. Ishak waktu itu di negaranya ada kelaparan. Kok kelaparan itu berarti kesulitan makan. Jadi manusia akan pergi ke tempat yang subur. Ishak rencana akan ke Mesir. Mesir ada tempatnya gudang makanan. Itu manusiawi. Tapi apa kata Tuhan? Tidak boleh. Dan Ishak itu menurut firman Tuhan, ya. Kita baca di dalam kejadian 26, ya. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tuhan berkata bagaimana? Ayat 1. Maka timbul kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang pernah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelekh, raja orang Filistin. Sudah, Ishak kawal. Dia ke Gerar, mau menuju ke Mesir. Lalu Tuhan menempatkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang telah kukatakan kepadamu. Tinggal di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepada padamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Sudah, Ishak punya pendapat, keluargaku bagaimana tidak bisa makan, dia akan pergi ke Mesir. Tapi di Gerar Tuhan bilang, jangan ke Mesir, tinggal di sini, aku akan memberkati engkau. Saudara-saudara, padahal itu situasi yang kesusahan, tidak ada makan. Tapi Ishak apa? Menurut firman Tuhan. Menurut firman Tuhan. Dan Ishak menurut janji Tuhan. Dan tidak jadi ke Mesir, tapi dia menurut apa yang Tuhan perintahkan. Ayat 4. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepadamu keturunan seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah membenarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah ketetapanku dan hukumku. Jadi tinggal Ishak di Gerar. Ishak tidak jadi berangkat ke
Mesir, dia menurut taat apa yang Tuhan katakan. Lihat manusia, keadaan kering, tidak ada makanan, tapi dia menurut apa yang Tuhan katakan. Sudah, hidup kita bukan karena akal kita, bukan karena kepintaran kita, kemampuan, karena kasih karunia Tuhan. Ishak ini sudah, kalau dia menurut pikirannya, wah ke Mesir sana lebih enak, banyak makanan, tapi dia tidak. Dia menurut apa kata firman Tuhan, dia berhenti di Gerar dan tinggal di situ. Tuhan berjanji, aku akan memberkati engkau, menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepada Abraham, kuberikan janji Tuhan. Sudah menurut, sudah belum ada berkat, belum ada panen, tapi Ishak berhenti di situ menurut janji Tuhan. Dan apa terjadi? Ishak diberkati Tuhan, sudah luar biasa. Diberkati karena Ishak tidak menurut kemauan sendiri, menurut kehendak Tuhan. Katakan tadi, Tuhan menyertai bagi orang yang mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan berarti menurut ayat, menurut firman Tuhan, menurut perintah Tuhan, sudah. Nah, Ishak diberkati yang luar biasa, ya. Maka menabur Ishak itu di dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Luar biasa. Ishak tidak berangkat ke Mesir, dia mulai menabur, menanam di tempat itu yang di dalam faktanya kelaparan. Tapi kalau Tuhan berkati, biarpun tanah itu gersang, ada kelaparan, benih yang tabur Ishak diberkati Tuhan, dan Ishak panen 100 kali lipat. Jadi kaya, 13 katakan, dan orang ini menjadi kaya, bahkan kian kaya sehingga ia menjadi sangat kaya. Luar biasa, saudara. Dalam keadaan pandemi, kesulitan, kelaparan, Ishak menabur di tempat yang kering, tapi berkat Tuhan yang membuat dia jadi kaya. Dikatakan panen 100 kali lipat ganda. Sudah luar biasa. Inilah kuncinya Ishak menurut firman Tuhan, menurut kehendak Tuhan, kan dia mengasihi Tuhan. Bagaimana saudara dan saya dalam keadaan pandemi gini? Bukan bingung pikirannya, aku mau usaha ini, ini menggeliurkan, ini akan banyak untungnya. Itu pikiran manusia. Sudah boleh, sudah punya angan-angan, tapi tanyakan kepada Tuhan, bolehkah Tuhan aku melakukan usaha ini? Bolehkah aku melakukan usaha ini? Tanya kepada Tuhan. Nah, Tuhanlah sumber berkat, sudah, bukan kemampuan kita, bukan akal kita, sudah. Ishak tidak ke Mesir, tidak menurut akalnya. Biar di Mesir ada iming-imingan subur banyak gandum, tapi menurut perintah Tuhan tinggal di Gerar dan dia melakukan yang Tuhan suruh. Dia mulai menabur dan dia memberkati 100 kali lipat dan menjadi kaya dan sangat kaya, saudara. Dan bukan situasi pandemi ini, saudara, biar kita belajar mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan berarti menurut firman-Nya, menurut kehendaknya, menurut apa yang Tuhan mau, bukan kita yang mau, saudara. Manusia keinginannya kedagingan, kesukaan sementara, tapi tidak tahu ujungnya bagaimana. Tapi kalau menurut kita yang Tuhan mau, apa yang Tuhan katakan, saudara, Tuhan pasti memberkati, Tuhan pasti menyertai. Biarpun itu seperti keadaan yang sulit, waduh kok gini, tapi saudara, Tuhan membuka jalan bagi kita, pasti Tuhan menyertai dan memberkati Bapak Ibu sekalian. Saudara, jadi dalam keadaan begini, pandemi susah, ekonomi susah, hal pada Tuhan. Ingat janji Tuhan, ingat Ishak. Menurut Tuhan pasti diberkati Tuhan. Biar situasi tidak enak, tapi berkat Tuhan itu dinyatakan, saudara. Biar kita sama Tuhan, hanya tetap mendekatkan diri pada Tuhan, mengasihi Tuhan menurut kehendaknya, menurut apa yang Tuhan mau, bukan yang kita mau. Karena kehendak Tuhan adalah kehendak yang paling luar biasa. Jalan Tuhan jalan yang indah, yang sempurna, saudara. Manusia bisa menetapkan pikirannya, tapi Tuhan yang menentukan langkah. Manusia menentukan langkahnya, tapi Tuhan menetapkan tujuan perjalanan hidup itu. Hanya Tuhan satu-satunya yang memberkati kita, menolong kita sampai pada akhirnya. Saudara, biar tetap setia pada Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan, tetap berdoa, apapun terjadi, pasti Tuhan menolong Bapak Ibu sekalian yang mengasihi Tuhan, taat pada perintah Tuhan. Amin. Sebagian berkati Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan firman-Mu pada pagi hari ini. Ajarkanlah kami Tuhan taat menurut Engkau dan mengasihi Engkau Tuhan. Biar situasi pandemi, ekonomi sulit, kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Belas kasihan Tuhan, berkat Tuhan pasti turun pada anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan dan menurut firman-Mu Tuhan.
Tuhan kuatkan kami semua hidup dalam masa pandemi ini, bungkus kami dengan kuasa darah Tuhan, tiap hari Tuhan, lindungi Tuhan, biar kami hidup memuliakan nama Tuhan. Apa yang saudara-saudara kami melakukan, usahakan Tuhan, berkati satu persatu Tuhan, kasih Tuhan menyertai mereka Tuhan, jauhkan dari percobaan, jauhkan dari gangguan, dari penyakit, Engkau bungkus dengan darah Tuhan Yesus. Berkati bangsa negara kami Indonesia Tuhan, dengan masyarakat adil dan makmur, dan pandemi ini bisa berhenti Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, berkati kepala negara, semua pejabat pemerintah Tuhan lindungi. Kami berkati Tuhan anak-anakmu semua Tuhan, umatmu di Indonesia Tuhan, kuatkan iman mereka, semakin mengasihi Tuhan. Kami berkati, mohon berdoa Tuhan, berdoa untuk Bapak penatua kami Tuhan, Bapak Semi, Pak Yonatan, bungkus dengan darah Tuhan, lindungi mereka dan mengembangkan gereja GBS Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Berkati anak-anakmu semua Tuhan, hamba-hambamu semua Tuhan, lindungi Tuhan, berikan iman yang kuat Tuhan, tetap setia biar Tuhan mengayomi Tuhan sampai pada akhirnya, dan nama Tuhan dipermuliakan. Berkati semua pendengar pagi hari Tuhan, biar dikuatkan imannya, semakin setia, semakin dekat pada Tuhan, dan Tuhan berkati satu persatu apa yang dilakukan menurut kehendak Tuhan. Dan nama Tuhan Yesus, semua sekali doa ini, haleluya, amin.